Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Baik, mengundang keberkahan kita, insyaallah bersama-sama kita membuka majelis ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu nabi yang kita jadikan idola untuk kita angkat pada hari ini adalah perjuangan dan idola Nabi Ibrahim. Karena ini beliau dikenal dalam aspek bagaimana beliau menyiapkan sebuah bangunan tempat. Tempat itu bernama Inna awwala baiti wudiya lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubaraka wa hudan lil alamin. Ibrahim membangun, meletakkan pondasi dan mengangkat pondasi itu. Wa iz yarfa'u Ibrahimul qawa'id minal bait wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Di mana beliau meletakkan itu? Beliau meletakkan dengan Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zizar inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun. Lihatlah pola hidup bagaimana Ibrahim Pak menyiapkan rumah. Beliau bangun bukan untuk dirinya, tapi beliau berdoa sesudah selesai itu bangunannya, ya Allah, jadikan orang tertarik dan suka tempat ini. Dan terutama keluarga dekatku, jadikan fungsi rumah ini adalah rumah yang dengannya itu menegakkan ibadah, terutama ibadah salat. Dua kali Nabi Ibrahim, pada surah yang dibaca tadi dan surah lainnya, Ibrahim tadi berdoa dibacakan, ya, berdoa pada ayat yang dibacakan tadi, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min zurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Itu di surah Ibrahim. Ya Allah, jadikanlah kami, diriku, anak-anak kami adalah ciri generasi yang muqimas shalah, rindu salatnya, tegak salatnya, menjadikan salat sebagai sebuah kebutuhan hidupnya. Pak, Ibu, jika punya kemewahan tapi di rumah kita masih ada anggota tercecer tidak sholat, Bapak Ibu gagal hidup. Sibuk berkantor, bekerja 24 jam, tapi jika ada anggota kita tercecer tidak sholat, ketahuilah Bapak, itu musibah di atas musibah. Semua para nabi dan para rasul doanya hampir sama untuk kebutuhan ibadah salat. Karena itu kebutuhan salat semua kebutuhan para nabi dan rasul. Ismail berdoa, jadikan ahli keluargaku adalah orang yang salat. Idris berdoa keluarganya bisa salat. Pak, Ibu, jadikan rumah kita itu adalah rumah tidak sekedar tidur, tidak sekedar makan, dan tidak sekedar berpikir untuk dunia, tapi jadikan rumah kita adalah rumah selain fungsi tidur, fungsi makan, ada hal yang paling penting. Jadikan rumah kita tempat tersungkurnya sujud, dahi menghadap ke bawah, di mana hamba-hamba Allah menangis memohon kepada Allah di atas tempat yang mulia itu, termasuk salat-salat sunnah yang kita bangun di rumah kita. Mari kita cek ulang rumah, jangan cuma sekedar banggakan bentuknya, modelnya, warnanya secara fisik, tapi apa fungsi rumah itu adalah rumah yang bisa mencetak orang-orang yang taat dan orang-orang yang soleh di dalamnya. Kita sama-sama Bapak Ibu evaluasi ulang rumah kita, evaluasi ulang tempat kita. Karena itu karunia yang Allah titip buat kita, termasuk kufur nikmat.
Kalau kita hanya fungsikan seperti makan, maaf ya, makhluk yang hanya ditempati makan, rata-rata hewan itu kandangnya, atau tidur itu kandang pada hewan. Kalau manusia tidak, dia tidak berpikir hanya makan di rumahnya, tapi disitulah dicetak. Dan mencetak generasi ini, lihatlah bagaimana Nabi Ibrahim. Wa iz qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada amina. Jadikan rumah kami, tempat kami adalah tempat yang aman. Aman dari mana? Aman secara fisik, aman dari kebodohan, aman dari kemiskinan, dan terutama aman dari penyakit yang paling berbahaya. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Terutama bebas dari penyakit lebih berbahaya daripada penyakit corona, yakni penyakit kesyirikan. Jangan sampai rusak akidah ada di rumah kita. Jangan sampai rusak akidah. Nabi Ibrahim membangun doanya kurang lebih 30 doa dalam Al-Quran. Dan doa paling terbanyak adalah doa di dalam Al-Quran, surah Ibrahim. Beliau membangun doanya, meletakkan doanya, beri dulu keamanan hatinya, merasa aman dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala, merasa aman dengan surganya Allah, merasa aman dari kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia fokusnya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sengaja Nabi Ibrahim kita jadikan sebagai bacaan inspirasi kita, karena Ibrahim itu Pak, dia punya keluarga, istrinya soleha, anak-anaknya 2 yang terabadikan dalam Al-Quran, yakni Rabbi habli minas solihin. Inilah target Bapak Ibu yang ciri manusia sukses, generasi yang mulia. Ya Allah, hadirkan generasi di rumah kami, modelnya dan bentuknya yang soleh, bukan tinggi sekolahnya, bukan yang kaya, bukan yang tampan, meskipun semua itu tidak dilarang. Tapi Ibrahim kalau sudah soleh, insya Allah wajahnya pun semakin bisa dilihat bagus. Insya Allah kalau soleh tidak akan hina hidupnya. Insya Allah kalau soleh tidak akan pernah buruk dipandang oleh orang lain. Rubah cara pandang kita Bapak Ibu. Seandainya doa kita siang malam, ya Allah jadikan dia pintar, jadikan dia kaya, jadikan dia tinggi karirnya dia. Itulah orang-orang yang doanya sangat sempit dan sangat miskin sebenarnya. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa, selain target kesolehan, maka Ibrahim berkata adalah jadikanlah anak-anakku ini adalah generasi yang mengenal Engkau. Rabbana innaka ta'lam ma nukhfi wa ma nu'lim wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai' fil ardi wala fis sama. Ya Allah, Engkau tahu apa yang di langit dan apa yang ada di bumi, maka diajarkanlah akidah dan keyakinan. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, kita tidak akan kena kecewa kalau kita mengajarkan anak-anak dan kita ini adalah generasi yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim, kaum muslimin, rela memenuhi perintah Allah dengan apapun diperintahkan. Bayangkan seorang anak Ismail yang berpisah sejak kecil, dididik oleh seorang ibu yang tangguh, yang soleh, yang sabar, tanpa meminta fasilitas duniawi yang mewah. Tapi Allah akan datangkan rezeki, rezeki yang tidak pernah dibayangkan oleh manusia. Farzuquhum minas samarat. Ya Allah, datangkan rezeki buah, bukan batangnya pisang, bukan batangnya jeruk, bukan batangnya buah, tapi langsung buahnya yang diminta. Dan kita lihat Pak, di Mekah tidak ada batang pisang, tapi buah-buah pisang adalah buah-buah yang sangat besar. Jeruk tidak pernah kita lihat batangnya, tapi buahnya adalah buah yang sangat besar. Kenapa? Karena doanya Nabi Ibrahim. Buah itu Allah kirim dengan caranya Allah sendiri kirim, dengan prinsip keyakinan.
Jangan ajari Allah untuk memberikan rezeki kepada kita, tapi kita serahkan diri kepada Allah, rela diatur, biarlah Allah mengatur dengan apa yang kita butuhkan. Dengan didampingi seorang istri yang solehah. Dan ini satu kebutuhan, ya. Suami kebutuhannya adalah istri yang soleh, dan istri kebutuhannya adalah suami yang soleh. Suami yang soleh, istri soleh, butuh anak soleh, butuh anak soleh. Apakah anak yang lahir dari rahimnya? Apakah anak yang dididik dan diasuh? Apakah anak yang diajar? Itu semua adalah definisi anak. Jangan biarkan anak kita bertambah umurnya tapi tidak bertambah ketaatan dan kesolehannya, Bapak Ibu sekalian. Dari sekian banyak, ada hal yang paling terpenting Nabi Ibrahim minta. Faja'al af'idah, jadikanlah orang hatinya af'idatan minan nas, hatinya cinta pada apa yang saya perbuat, senang apa yang kami perbuat, senang apa yang kami bangun. Apa itu? Bangunan Ka'bah. Saking tertariknya, Pak, orang kepada Ka'bah, antrian 5, 10 sampai 20 tahun untuk mendatangi doa Nabi Ibrahim itu. Doanya Nabi Ibrahim mustajab luar biasa, Pak. Setelah dia bertauhid, berakidah, sungguh-sungguh mendahulukan, sepakat, suami, istri dan anak sepakat, kemauan Allah di atas segala-galanya. Biarlah Allah yang memprogram hidup kita. Alhamdulillah jemaah sekalian, kita lihat bagaimana keberkahan Ka'bah itu. Kita tidak usah sama, tetapi bagaimana menjadikan, kalau ada toko kita, Pak, ya, ada toko yang sepi, tidak pernah didatangi orang, apa dan sebagainya. Salah satu doa secara umum, ya Allah faja'al af'idatan minan nas tahwi ilaihi, jadikan orang suka dan tertarik, tapi niat, Ki, saya mau atas usaha ini saya taat kepada Engkau. Ada bapak punya usaha sepi, orang tinggalkan, coba niat, Ki, saya mau ya Rob, jadikan usaha aku ini, saya ladang ketaatan saya, jadikan orang senang, jadikan orang senang. Faja'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum, beri terus menerus rezeki, supaya hasilnya kami adalah la'allahum yashkurun, kami bisa bersyukur pada Allah. Jika tidak terpenuhi syarat itu, tidak akan Allah jawab. Berjanji bahwa ini ladang ketaatan dan hasilnya saya harus bersyukur. Insya Allah, Allah Pak tidak perlu didikte bagaimana cara Allah menjadikan manusia itu mulia di hadapan Allah SWT.